Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita lanjutkan kembali materinya, yaitu tentang cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah, di sini akan kita belajar sama-sama. Ada 3 cara, yaitu cara pertama menggunakan kelipatan bilangan, yang kedua menggunakan pohon faktor, yang ketiga menggunakan tabel. Baik, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan kelipatan bilangan. Nah, ini ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan kelipatan masing-masing bilangan. Kemudian kedua, tandai kelipatan-kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama ini disebut juga kelipatan persekutuan. Ketiga, dari kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan tadi, pilih yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itulah yang dimaksud dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita coba ke contoh. Tentukan KPK dari 3 dan 5. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu kelipatan dari 3. Yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan juga kelipatan dari 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Dan seterusnya. Oke. Jelas ya kelipatan? Dari kelipatan ini, nah kita cari kelipatan yang sama. Maksudnya, kelipatan yang ada di kelipatan 3 dan juga ada di kelipatan 5. Ini ada 15 dan 30. Iya, kok Bapak kasih titik-titik di sini? Karena selain 15 dan 30, ini masih banyak lagi kelipatan yang bakal kita temui sama jika angkanya kita besarkan lagi. Oke. Nah, angka kedua sudah. Langkah ketiga tinggal kita perhatikan nih. Dari 15 dan 30, mana yang lebih kecil? Iya, 15. Yang terkecil adalah 15. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Untuk cara satu ini menggunakan kelipatan bilangan, ini mudah digunakan jika nilai bilangan yang kita akan cari adalah kecil-kecil. Kurang dari 10 misalnya. Nah, jika angka atau nilai bilangan yang akan kita cari KPK-nya itu besar, maka kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Ya, langkah-langkahnya yaitu 1. Bagilah bilangan menggunakan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima terkecil. Nah, apa itu bilangan prima? Ayo kita mengingat kembali, yaitu bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi tanpa sisa atau dibagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri atau dirinya sendiri. Atau bisa disebut juga bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 2, dia bilangan prima karena 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi dirinya sendiri, 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, selain dibagi 1 dan 2, ini tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi 2 tanpa sisa. Begitu juga dengan 3. 3 dibagi 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, selanjutnya 4. 4 dibagi 1, 4. Nah, 4 dibagi 2, 2. 4 dibagi 4, 1. Maka 4 ini bukan bilangan prima. Karena selain dibagi 1 dan 4, dia juga bisa dibagi 2. Artinya faktornya lebih dari 2. 4 memiliki 3 faktor. Dia bukan bilangan prima. Baik. Langkah kedua, setelah kita bagi dengan bilangan prima sampai habis, sampai hasilnya juga angka bilangan prima terakhir, maka kita tentukan faktorisasi primanya. Baru kemudian kita kalikan semua faktorisasi prima. Jika ada faktor prima yang sama, cukup diambil salah satu. Atau jika pangkatnya beda, ambil pangkatnya yang lebih besar saja. Kita masuk ke contoh. Oke, supaya langkahnya tidak lupa. Ini langkahnya masih ada di atas nih. Contoh, tentukan KPK dari 12 dan 30.
Nah, ini dia. 12 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi lagi dengan 2. Hasilnya 3. 3 adalah bilangan prima. Jika hasil akhirnya bilangan prima, maka kerjaan kita sudah selesai untuk mencari faktorisasi prima dari 12. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 kali, dikalikan 3. Oke, kemudian 30. Juga sama nih, dibagi 2 dulu. Hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar dari 2, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 adalah bilangan prima. Artinya, cara kita mencari faktorisasi prima sudah selesai. Nah, langkah ketiga, kita kalikan nih semuanya. Faktorisasi prima dari 12 dan faktorisasi prima dari 30. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini 3-nya ada 2 kali. Kita cukup ambil salah satunya saja. Maka, faktorisasi primanya kita kalikan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi, KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Oke, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.